Bab 76. Dengan sekali klik, tulang belakang Feng Shui juga patah. Lagi, suami dan istri keduanya lumpuh. Tidak akan pernah ada peluang untuk sembuh. Pada saat ini, Chen Zekai melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Guru, 300 ekskavator berat yang saya mobilisasi telah tiba." Selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, seluruh grup bahan bangunan Tianhao akan segera diratakan. Baik, Ye Chen mengangguk dan berkata dengan dingin, "Beritahu semua pekerja, evakuasi akan selesai dalam 10 menit. Setelah 10 menit, hancurkan semuanya di sini." Zhou Tianhao dan Feng Shui sangat ketakutan. Kerja keras seumur hidup, apakah ini sudah berakhir? Manusia sudah tamat, dan mereka hanya bisa hidup mati di kemudian hari. Jika tidak ada uang, siapa yang akan mengurus dirinya sendiri? Ye Chen tidak peduli tentang ini. Dia menyuruh seseorang menyalakan alarm kebakaran, dan seluruh pabrik segera dievakuasi. Setelah itu, Ye Chen menjemput Xiao Churan, yang sudah tertidur, dan membiarkan beberapa pria berbaju hitam membawa Zhou Tianhao dan Feng Shui yang lumpuh. Ketika semua orang keluar dari gedung kantor, seluruh pabrik hampir dievakuasi. Para pekerja mengira mereka terbakar, jadi mereka semua lari menyelamatkan diri. Saat ini, 300 ekskavator telah mengepung pabrik. Ribuan orang yang dipanggil oleh Chen Zekai berada di pinggiran, dan mereka mengevakuasi semua pekerja. Ye Chen berdiri di alun-alun dan berkata kepada Zhou Tianhao dan Feng Shui, "Saya ingin Anda melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kerja keras Anda berubah menjadi abu." Setelah selesai berbicara, dia segera berkata kepada Chen Zekai, "Biarkan ekskavator masuk. Hancurkan untuk saya." 300 ekskavator melaju dengan penuh semangat. Ember dan meriam pada ekskavator melakukan gerakan besar-besaran, seperti 300 tank berat, langsung mengobrak-abrik beberapa bengkel di seluruh pabrik, lalu melibasnya hingga meninggalkan reruntuhan. Zhou Tianhao dan Feng Shui sangat putus asa. Ini semua adalah kerja keras mereka. Bangunan pabrik ini, bata demi ubin, bangunan dan balok, adalah hasil kerja keras mereka selama paruh waktu. Bisa dibilang Changzi sudah seperti anak mereka. Sekarang, seseorang merobohkan gedung pabriknya sedikit demi sedikit. Ini hanyalah penyiksaan seperti Ling Qi. Saat ini, mereka berdua tidak punya niat untuk bertahan hidup sama sekali. Hanya ada satu ide di benaknya. Mati. Namun, tidak ada satupun yang ada. Ye Chen tidak akan memberi mereka kesempatan untuk mati. Biarkan mereka menderita seumur hidup. Setelah itu, Ye Chen berkata kepada mereka berdua, "Saya akan mengampuni nyawa anjing Anda, tapi harap diingat, siapapun yang berani mengungkapkan identitas saya kepada dunia luar, saya tidak akan membunuh siapapun di keluarganya. Bahkan seekor anjing pun tidak." Menyimpan. Keduanya pingsan ketakutan dan menangis dengan keras, "Tuan Muda, kami tidak berani, Tuan Muda. Bahkan jika kami membunuh kami tidak berani mengungkapkan identitas Anda, Tuan Muda." Ye Chen mengangguk. Melihat pasangan cacat dan grup bahan bangunan Tianhao yang hancur, kemarahan di hatinya akhirnya terlepas. Setelah itu, dia berkata kepada Chen Zekai, "Biarkan helikopter datang dan membawa saya dan istri saya kembali." Chen Zekai segera mengangguk, dan kemudian bertanya dengan hormat, "Tuan Muda, saya pikir Nyonya Muda mungkin telah dibius. Haruskah saya mengirimnya ke rumah sakit, atau haruskah saya mencari dokter dan pulang?" Ye Chen melambaikan tangannya, "Tidak, langsung bawa kami kembali." Sesampainya di rumah, Xiao Churan masih belum bangun. Ini terutama karena Ye Chen tidak mengambil kembali aura di tubuhnya. Setelah kembali ke rumah dan membaringkannya di tempat tidur, dia mengambil kembali ledakan energi sebenarnya dari tubuh Xiao Churan. Segera setelah itu, Xiao Churan terbangun dengan lemah. "Suamiku." Xiao Churan membuka matanya, melihat wajah Ye Chen, dan segera berjanji padanya dengan ekstasi, dan kemudian tidak bisa menahan tangisnya dengan sedih. Ye Chen buru-buru menghiburnya, "Tidak apa-apa sayang, jangan takut, suamiku membawamu pulang. Pulang ke rumah." Saat itulah Xiao Churan melihat sekeliling. Mengetahui bahwa itu memang kamarku dan Ye Chen, aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Zhou Tianhao dan yang lainnya tidak mempersulitmu, bukan?" "Tidak," Ye Chen berkata. Zhou Tianhao dan istrinya menjadi lumpuh, dan seluruh grup bahan bangunan Tianhao juga telah rata dengan tanah. Jika Anda melakukan banyak ketidakadilan, Anda akan mati. Xiao Churan terkejut, "Kenapa? Apa yang terjadi?" Ye Chen tersenyum ringan, "Saya menelepon beberapa teman untuk membantu dan menarik Anda keluar. Akibatnya,
grup bahan bangunan Tianhao, seluruh gedung perkantoran dan gedung pabrik semuanya merupakan proyek tahu. Setelah mereka keluar, ledakan terjadi di salah satu bengkel mereka, meledakkan seluruh bangunan pabrik. Sayang sekali Anda sedang tidur saat itu, kalau tidak, Anda akan melihat adegan heroik seperti domino. Xiao Churan tidak dapat mempercayainya, pabrik yang bagus, bengkelnya meledak, dan semuanya rata dengan tanah. Ya, Ye Chen mengangguk, itu sangat kuat. Saya pikir mereka dikutuk oleh Tuhan. Setelah selesai berbicara, dia segera mengirim pesan diam-diam ke Chen Zekai. Dapatkan media dan biarkan mereka mengklaim bahwa ledakan bengkel Tianhao Building Materials Group memicu reaksi berantai, dan semua pabrik tahu runtuh. Chen Zekai segera menjawab, jangan khawatir, Tuan Muda, ini akan segera menjadi berita. Beberapa menit kemudian, ketika Xiao Churan masih mencoba yang terbaik untuk mengingat detailnya sebelum dia koma, ponselnya tiba-tiba menerima dorongan dari banyak aplikasi berita. Dia melihat sekilas judulnya dan tercengang. Judul beritanya semuanya, kecelakaan di grup bahan bangunan Jinling Tianhao. Kecelakaan tersebut menyebabkan runtuhnya bengkel teknik ampas tahu di seluruh pabrik. Petik 2. Baru kemudian Ye Chen berkata, di sini, aku tidak berbohong padamu, kan? Baru kemudian Xiao Churan mempercayainya, dan menghela nafas, memang benar kejahatan datang bersama kejahatan. Setelah selesai berbicara, dia buru-buru bertanya pada Ye Chen, saat kamu pergi, orang jahat itu tidak melakukan apapun padaku, bukan? Ye Chen mengangguk dan berkata, ketika saya pergi, pakaian Anda masih utuh. Istri Zhou Tianhao lah yang datang lebih dulu dan menghentikannya untuk menyerang Anda. Xiao Churan menitikkan 2 baris air mata, Ye Chen, maafkan aku tidak bermaksud melakukan ini. Ye Chen buru-buru berkata, gadis bodoh, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak menyalahkanmu, ini semua kesalahan suamiku karena tidak melindungimu dengan baik, membiarkan orang jahat menyelinap masuk dan hampir menyakitimu. Xiao Churan sangat tersentuh, dan memeluk Ye Chen dengan lembut, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Ye Chen memiliki perasaan yang sangat mendalam padanya, yang membuatnya merasakan kebahagiaan yang luar biasa di hatinya. Suatu sore, kelompok bahan bangunan Tianhao diratakan dengan tanah. Seluruh kelas atas Jinling menjadi gempar. Meski pemberitaan menyebutkan itu kecelakaan, namun mereka adalah orang pintar, dan tidak ada yang akan mempercayai pembicaraan seperti ini. Semua orang segera mulai berspekulasi tentang peluang besar apa yang akan terjadi. Coba pikirkan, hampir tidak ada orang di Jinling yang bisa melakukan langkah ini. Siapa orangnya? Semua orang segera mulai memikirkan banyak petunjuk tentang Jinling akhir-akhir ini. Lebih dari selusin Rolls-Royce, lebih dari 10 juta uang tunai untuk membeli batu giok, menjadi orang kaya misterius setingkat dewa yang menjadi populer di Douyin. Pimpinan Emgrand yang mengakuisisi Emgrand Group dan menginvestasikan 2 miliar untuk membangun hotel bintang 6. Belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, orang misterius yang memesan taman gantung Shangri-La dan menggelar pernikahan 2 orang. Dan pria besar ini yang merobohkan grup bahan bangunan Tianhao pada suatu sore. Semua petunjuk ini menunjuk pada satu orang. Satu-satunya kemungkinan dari petunjuk ini adalah ketua misterius Emgrand Group. Selain dia, siapa lagi yang punya kemampuan seperti itu? Hal ini membuat identitas ketua Emgrand Group semakin tak terduga di Jinling. Bab 77. Ketika kelompok bahan bangunan Tianhao dihancurkan, orang yang paling menyedihkan adalah Nyonya Xiao. Sekarang perekonomian keluarga Xiao agak stagnan. Dia juga berharap Xiao Churan dapat membujuk grup bahan bangunan Tianhao untuk mengeluarkan sejumlah bahan bangunan secara kredit terlebih dahulu, yang dapat dianggap sebagai solusi terselubung terhadap tekanan keuangan. Namun tanpa diduga, seluruh grup bahan bangunan Tianhao musnah dalam suatu sore. Kini yang paling dikhawatirkan oleh nenek tua itu adalah masalah dana. Bagaimana cara mengumpulkan sejumlah uang sudah menjadi keinginan terbesarnya. Xiao Churan tidak memberitahu neneknya apa yang terjadi kemarin. Dengan pengalaman ini, dia diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa dia tidak akan repot dengan urusan keluarga lainnya di masa depan, dan berkonsentrasi untuk bekerja sama dengan Emgrand Group. Hal-hal lain, bahkan jika nenek memohon aku tidak akan pernah ikut campur. Pada hari kedua, kondisi mental dan fisik Xiao Churan pulih dengan cepat, dan dia tidak sabar untuk sibuk dengan pekerjaan. Ye Chen keluar untuk membeli bahan makanan di pagi hari.
dan ketika dia kembali ke rumah, dia melihat ayah mertuanya Xiao Changkun duduk di sofa dengan ekspresi tertekan dan menghela nafas. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Ayah, kenapa suasana hatimu sedang buruk? Siapa yang membuatmu tidak bahagia lagi? Mungkinkah kamu ditipu lagi saat membeli barang antik?" Xiao Changkun menyesap teh melati, dan berkata dengan marah, "Jangan menyebut barang antik. Sial, aku marah jika menyebutkannya." "Apa?" Ye Chen mau tidak mau bertanya, "Apakah itu benar-benar bohong?" Xiao Changkun berkata, "Bukan karena orang-orang tertipu, ini karena kuota lelang Paviliun Zhenbao." Ye Chen bertanya dengan heran, "Apa itu Paviliun Zhenbao?" "Ini adalah clubhouse dari Asosiasi Kebudayaan dan Permainan Jinling. Tempat ini sering mengadakan lelang budaya dan barang antik kelas atas. Semua lelang tersebut adalah barang bagus yang tidak dapat dilihat di pasar. Setiap keluarga memiliki tempat untuk berpartisipasi." Saat Xiao Changkun berkata, ada sedikit ketertarikan di wajahnya. Tapi kemudian, dia berkata dengan sedih, "Keluarga Xiao hanya mendapat surat undangan, tapi nenekmu memberikannya kepada Xiao Hailong. Anak itu Xiao Hailong sama sekali tidak punya pengalaman dengan barang antik, dan tidak mengerti apa-apa. Mau apa kamu lakukan?" "Aku malu." Ye Chen tahu bahwa ayah mertuanya sangat terobsesi dengan barang antik, dan pasti sangat sulit baginya untuk kehilangan kesempatan ini. Jadi, Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Ayah, jika kamu benar-benar ingin pergi, minta saja calo untuk membeli surat undangan." Xiao Changkun melambaikan tangannya. Penyelenggara lelang Paviliun Zhenbao adalah keluarga Song. Keluarga Song adalah keluarga paling berkuasa di Jinling. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menginginkan surat undangannya. Bagaimana cara membelinya? Ye Chen tersenyum. Ternyata itu adalah lelang yang diselenggarakan oleh keluarga Song. "Bukankah Song Wanting, wanita tertua dari keluarga Song, harus meminta saya membantunya mengidentifikasi barang antik? Masalah kecil seperti surat undangan harus diselesaikan dengan menyapanya." Memikirkan hal ini, Ye Chen berkata dengan ringan, "Di antara teman-teman yang saya kenal kebetulan adalah anggota keluarga Jinling, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mendapatkan 2 surat undangan." Xiao Changkun tidak mempercayainya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, teman baik seperti apa yang bisa kamu temui? Menurutku mereka hanya berteman, mereka tidak memiliki kekuatan untuk berhubungan dengan keluarga Song." Ye Chen tidak berbicara, dan langsung turun ke bawah, memanggil Song Wanting, dan berkata, "Nona Song, bisakah Anda memberi saya 2 surat undangan untuk lelang Paviliun Zhenbao?" Song Wanting berkata langsung, "Tuan Ye, apakah 2 cukup? Jika tidak, saya akan memberi Anda beberapa lagi." Ye Chen melihat surat undangan itu dan berkata, "Cukup, hanya saya dan ayah mertua saya yang berpartisipasi." Xiao Changkun adalah penggemar sastra dan hiburan. Xiao Churan dan ibu mertuanya tidak tertarik sama sekali. Meskipun diizinkan pergi, mereka menganggap itu hanya membuang-buang waktu. Dan Ye Chen mengetahui keutamaan ayah mertuanya setelah kejadian di jalan antik terakhir kali, dan takut ayah mertuanya akan kehilangan akal dan ditipu hingga kehilangan celananya, jadi dia harus melakukannya. Ikuti dia dan tatap dia. Ngomong-ngomong, dia juga ingin pergi ke sana untuk melihat apakah ada ramuan dan harta karun langka di pelelangan. Berbicara tentang harta karun, Ye Chen tidak bisa tidak memikirkan batu dengan tulisan, "Kedamaian dan Kekayaan" di atasnya. Setelah menyelamatkan Dong Ruolin, batu itu menghilang. Menurutnya batu itu hilang selama proses penyelamatan Dong Ruolin. Setelah itu, dia kembali mencari rute hari itu, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Untungnya, aura batu itu telah diserap olehnya. Jika tidak, dia akan sangat menyesal sampai mati. Karena barang yang dilelang oleh Paviliun Harta Karun, semuanya adalah harta langka di dunia, mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu. Sampai Xiao Churan pulang kerja, Xiao Changkun masih lesu, bahkan tidak bisa bersemangat untuk makan malam. Ye Chen tahu bahwa dia merajuk karena surat undangan lelang. Saat ini, Song Wanting baru saja menelepon dan berkata, "Tuan Ye, maaf, saya ada urusan di Haicheng sore ini, dan saya sudah ada di bawah di rumah Anda, jadi saya akan mengirimkan surat undangannya kepada Anda." Ye Chen buru-buru berkata, "Aku akan turun dan mengambilnya." Setelah berbicara, "Cepat keluar." Song Wanting turun dengan Rolls-Royce-nya melihat Ye Chen keluar. Dia buru-buru keluar dari mobil dan menyerahkan 2 surat undangan kepadanya. Ye Chen mengucapkan terima kasih dan bergegas pulang tanpa berbicara dengannya. Sesampainya di rumah, ayah mertua saya masih marah.
Xiao Churan membujuknya, "Oh, ayah, jangan marah." Nenek memberikan surat undangan kepada Xiao Hailong, berharap Xiao Hailong dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengenal lebih banyak orang di kelas atas dan menjalin hubungan sosial. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, "Hei, nenekmu eksentrik sejak dia masih kecil. Dia hanya mencintai pamanmu dan Hailong ketika dia tidak ingin bertemu denganku. Sampai sekarang masih sama, aku sangat gila." Xiao Churan mengangguk tak berdaya, dia juga tahu bahwa nenek itu memihak. Awalnya nenek merasa ayah tidak menjanjikan atau tidak mampu, sehingga dia lebih mengandalkan paman. Kemudian dia merasa bahwa dia adalah seorang gadis dan tidak dapat mewarisi bisnis keluarga, jadi dia lebih memanjakan Xiao Hailong. Belakangan, ketika dia menikah dengan Ye Chen, nenek telah sepenuhnya menyerah pada keluarganya. Kali ini, Ye Chen menghampirinya, menyerahkan 2 surat undangan emas kepada ayah mertuanya, dan berkata, "Ayah, saya membawa surat undangan yang kamu inginkan." "Apa?" Xiao Changkun melompat seperti pegas di pantatnya. Dia mengambil surat undangan dari tangan Ye Chen, membukanya dengan tergesa-gesa dan melihatnya sekilas, dan sangat bersemangat hingga dia tidak dapat berbicara. Xiao Churan yang berada di sebelahnya juga sangat terkejut, melihat surat undangan di tangan ayahnya, dan menemukan bahwa itu benar-benar surat undangan dari Paviliun Zhenbao. "Bagus sekali, Ye Chen, kamu benar-benar menantuku yang baik." Wajah Xiao Changkun memerah karena kegembiraan, dan dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Ye Chen, "Putriku menikah denganmu, itu benar-benar orang yang tepat." "Cih, itu hanya surat undangan, kamu senang sekali sampai gila." Malan, ibu mertua, memarahi dengan marah. Xiao Changkun memegang erat surat undangan itu, dan berkata dengan tidak puas kepada Malan, "Tahukah kamu, ini surat undangan dari Paviliun Zhenbao." Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Ye Chen dengan senyum berseri-seri, "Duduk dan makan." Lalu dia menyapa Xiao Churan, "Pergi, bawakan sebotol anggur anjing laut ke kamarku, dan minumlah dengan menantu laki-lakiku yang baik malam ini." Melihat Xiao Changkun begitu bahagia, Malan menatap Ye Chen dengan marah, dan tidak berkata apa-apa. Xiao Churan juga sangat senang, tapi masih ragu. Setelah meminum anggur obat, dia duduk di samping Ye Chen dan membenturkan sikunya, "Dari mana kamu mendapatkan surat undangan ini?" Dia juga bertanya di perusahaan pada sore hari, dan ingin mendapatkan surat undangan untuk ayahnya, tetapi setelah bertanya, dia mengetahui bahwa surat undangan Paviliun Zhenbao terbatas untuk setiap keluarga. "Apa sebenarnya yang Ye Chen dapatkan?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Saya memintanya kepada seorang teman, dan dia juga mendapat 2 surat undangan, tetapi dia tidak mau pergi, jadi dia memberikannya kepada saya." "Apakah ada kebetulan seperti itu?" Xiao Churan ragu, "Mengapa aku tidak mendengar kamu mengatakan bahwa ada seorang teman dengan latar belakang keluarga yang baik?" "Siapa namanya?" Ye Chen berkata dengan santai, "Nama keluarga saya Qin, saya membantunya di jalan antik terakhir kali, ayah tahu." Xiao Changkun juga mengangguk lagi dan lagi, memang benar, orang yang bermarga Qin itu bahkan memberinya gelang giok, yang konon harganya 1 juta. Bab 78. Ketika Malan mendengar bahwa dia telah memberikan gelang dan 1 juta dolar, matanya langsung berbinar. "Gelang, di mana itu? Tunjukkan padaku." Ye Chen waspada di dalam hatinya, dan berkata, "Bu, gelang itu ada di kamar tidur, tapi saya berencana mengembalikan yang ini." "Kembalikan." Malan tidak bisa menahan cemberutnya, "Kepalaku sakit, kembalikan jutaan barang." Ye Chen berkata, "Saya hanya memberinya sedikit bantuan, dan tidak pantas baginya untuk memberikan barang mahal seperti itu." "Cocok atau tidak?" Malan berseru, "Jika dia berani memberikannya kepada kita, dia berani mengambilnya. Bagaimana dengan gelangnya? Jika kamu tidak berani memintanya, aku akan melakukannya." Ye Chen tahu bahwa ibu mertuanya tidak menahan pikiran baik apapun. Sebenarnya, dia berencana memberikan gelang itu kepada Xiao Churan, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan yang tepat untuk memberitahunya, jadi dia memakainya, tahan untuk saat ini. Tanpa diduga, mulut lelaki tua itu cukup cepat, dan dia langsung mengguncangnya. Bukannya Ye Chen enggan berpisah dengan gelang bernilai beberapa juta, lagi pula dia punya hampir 10 miliar kartu, gelang jenis apa yang tidak mampu membelinya. Tapi intinya, dia merasa sebagai ibu mertua, dia memang tidak pantas memakai barang semahal itu,
dengan temperamennya yang lihai, karakter borjuis kecil yang suka memanfaatkan hal-hal kecil, memakai gelang berharga. 30.000 hingga 20.000 yuan sangat berharga untuknya. Namun, Malan, sang ibu mertua, tak rela melewatkan kesempatan kali ini. Kurang dari sama dengan, P sama dengan, style sama dengan, padding, 0 px, margin, 0 px, box sizing, border box, lebih besar dari. Jadi dia berulang kali mendesak, di mana gelangnya? Keluarkan dan lihat. Xiao Churan di sebelahnya juga tahu bahwa jika gelang itu benar-benar dicabut dan sampai ke tangan ibunya, dia tidak akan pernah kembali. Jadi dia pun berkata, Bu, karena itu adalah sesuatu yang akan dikembalikan kepada orang lain, jangan kita keluarkan dan lihat. Kalau terbentur atau terjatuh, sulit dijelaskan kepada orang lain. Apakah kamu benar-benar akan kembali? Malan sedang terburu-buru, dia berdiri dan menegur, apakah otakmu telah ditendang oleh keledai? Xiao Churan tahu bahwa ibunya pasti ingin memanjakannya lain kali, jadi dia dengan tegas berkata, Bu, jangan bicarakan itu. Aku sudah mendiskusikannya dengan Ye Chen, dan masalah ini diselesaikan seperti ini. Malan juga mengetahui sifat Xiao Churan, jika dia bersikeras untuk mundur, dia benar-benar tidak akan bisa menghentikannya. Begitu dia berpikir untuk mengembalikan jutaan barang baik, dia langsung menitikkan air mata dan berkata sambil menangis, tidak apa-apa merekrut menantu yang tidak menjanjikan, dan putriku serta aku tidak memiliki hati yang sama, jadi aku mati saja. Xiao Churan mengambilkan sepotong daging untuk ibunya dan berkata, baiklah, Bu, aku akan membelikanmu gelang nanti. Itulah yang kamu katakan. Hari lelang, Ye Chen baru saja meninggalkan kamar pagi-pagi sekali dan datang ke ruang tamu. Xiao Changkun telah menunggu dengan tidak sabar. Begitu dia melihatnya, dia menyapanya dengan penuh semangat. Ye Chen, ayo cepat pergi, jangan terlambat. Mengetahui bahwa dia bisa pergi ke pelelangan, Xiao Changkun tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Dia telah menunggu Ye Chen di sini, dan ketika dia melihat Ye Chen keluar, dia segera menariknya pergi. Pavilion Zhenbao adalah asosiasi budaya dan hiburan yang diselenggarakan secara spontan oleh sekelompok penggemar sastra dan hiburan di kota Jinling, yang berkantor pusat di sebuah rumah bangsawan di pinggiran kota yang indah. Ketua asosiasi ini memiliki sejarah yang panjang, konon ia adalah seorang pengusaha real estate yang kaya raya di provinsi tersebut. Ye Chen dan Xiao Changkun tiba di gerbang Zhenbao Pavilion Manor, memarkir mobil, keluar dari mobil, melihat ke atas dan melihat sekeliling. Pemandangan sekitar sungguh unik dan tenang, dengan kesan boros, dan semua mobil yang diparkir di luar pintu adalah mobil mewah, yang terburuk adalah Porsche. Dan BMW seri 5 yang dikendarai Ye Chen seperti burung pegar yang jatuh ke sarang burung phoenix, yang sangat menarik perhatian. Orang tua itu turun dari mobil dan hendak masuk. Xiao Changkun sangat bersemangat, ini adalah pertama kalinya dia datang ke acara mewah seperti itu. Dia terus melihat sekeliling, tapi dia masih sedikit takut dan tidak bisa melepaskannya. Di pintu masuk venue, Xiao Changkun dengan gugup menunjukkan surat undangan. Dia agak khawatir di dalam hatinya, mungkinkah dua surat undangan yang diterima Ye Chen itu palsu. Namun, penjaga keamanan di gerbang segera lolos verifikasi, dan berkata kepada keduanya dengan hormat, kalian berdua, silakan masuk. Xiao Changkun menghela nafas lega, dan berjalan masuk bersama Ye Chen. Mereka berdua baru saja memasuki tempat tersebut, dan Xiao Hailong, yang berpakaian seperti anjing, juga masuk dengan angkuh. Begitu dia masuk, Xiao Hailong mengerutkan kening, wajahnya bersinar karena terkejut. Ye Chen dan Xiao Changkun sebenarnya juga ada di sini. Apa yang dilakukan dua sutra gantung, satu tua dan satu muda, di sini? Hanya ada satu surat undangan di seluruh keluarga Xiao, dan sekarang saya memegangnya. Apakah kedua sutra gantung ini ingin masuk? Memikirkan kehilangan yang dideritanya di tangan Ye Chen sebelumnya, Xiao Hailong melangkah maju dengan marah, dan berteriak, Ye Chen, bagaimana kamu bisa masuk? Tahukah kamu di mana ini? Ye Chen tiba-tiba mendengar suara derek Xiao Hailong, dan tidak bisa menahan cemberutnya. Melihat Xiao Hailong, Xiao Changkun tersenyum penuh kemenangan. Oh, Hailong, kamu di sini juga. Xiao Hailong tidak hanya meremehkan Ye Chen, tetapi juga meremehkan Xiao Changkun, paman kedua, jadi dia mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu memiliki surat undangan? Tentu saja, Xiao Changkun berseru. Xiao Hailong bertanya dengan agresif, kalian berdua masih bisa mendapatkan surat undangannya.
Dari mana asalnya? Ye Chen meliriknya, dan berkata dengan acuh tak acuh, Xiao Hailong, dari mana surat undangan kami berasal, apa pentingnya bagimu? Xiao Hailong mencibir dan berkata, hanya kalian berdua yang bau, bagaimana kalian bisa mendapatkan surat undangan dari keluarga Song? Menurutku kalian tidak mencuri surat undangan orang lain dan menyelinap masuk. Aku sakit. Ye Chen tidak repot-repot memperhatikannya sama sekali, memalingkan muka, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sikapnya yang mengabaikan membuat Xiao Hailong semakin marah. Di matanya, Ye Chen hanyalah orang sia-sia yang tidak memiliki status di keluarga Xiao, hanya orang yang lebih rendah. Tapi sekarang, Ye Chen juga bisa datang ke pavilion Zhenbao, yang membuat Xiao Hailong merasa sangat terhina. Orang inferior yang makan makanan lunak, kenapa dia harus berdiri di sini berdampingan dengannya? Xiao Hailong menatap Ye Chen dengan tajam, menunjuk ke hidungnya dan berkata, katakan padaku, bagaimana kalian berdua bisa masuk ke sini? Ye Chen mengerutkan kening, dan berkata kepada Xiao Changkun, ayah, jangan perhatikan orang bodoh seperti ini, ayo pergi, jangan perhatikan dia. Berhenti. Xiao Hailong melangkah maju, dengan sengaja memblokir di depannya, dan memandangnya dengan provokatif, kamu masih ingin lari, apakah kamu bersalah? Kamu pasti menyelinap masuk dengan cara yang tidak tahu malu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memasuki acara mewah seperti itu. Tunjukkan surat undanganmu. Ye Chen juga marah, meskipun dia menyerah dalam setiap langkahnya, tidak mungkin. Pihak lain memprovokasi dia lagi dan lagi. Dia berkata dengan dingin, lihat surat undangan saya. Kamu tidak layak, keluar. Xiao Hailong mengerutkan kening, dan ledakan kemarahan mengalir ke dahinya. Di matanya, Ye Chen selalu menjadi orang tidak berguna yang berani melepaskannya. Xiao Hailong meraih lengan Ye Chen dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak berbicara dengan jelas hari ini, jangan berpikir untuk pergi. Bab 79, Xiao Hailong menembak dengan cepat, tapi Ye Chen dengan mudah mengelak. Setelah itu, dia menggenggam pergelangan tangan Xiao Hailong dengan punggung tangannya, menggoyangkannya dengan ringan, dan berkata sambil mencibir, apa? Luka di tanganmu sudah sembuh. Saat bekas lukanya sudah sembuh, lupakan rasa sakitnya. Xiao Hailong tiba-tiba merasakan kekuatan besar datang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah, merasa marah dan terkejut. Kekuatan tangan anak ini tidaklah kecil. Mengetahui bahwa dia bukan lawan Ye Chen, Xiao Hailong memarahi dengan dingin, sialan, tunggu aku, kamu sampah, aku akan meminta manajer untuk mengusirmu sekarang. Setelah mengatakan itu, Xiao Hailong menoleh dan berteriak kepada manajer di sampingnya. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berjas dan sepatu kulit berjalan cepat, diikuti oleh 2 petugas keamanan. Pria parubaya ini memiliki sikap yang luar biasa, dan tersenyum pada Xiao Hailong, Tuan Xiao, apa perintah Anda? Manajer, periksa surat undangan mereka berdua. Xiao Hailong menunjuk ke arah Ye Chen, dan berkata dengan nada menghina, saya curiga surat undangan mereka berdua palsu. Demi privasi para tamu, setiap surat undangan tidak menuliskan nama tamu, hanya rangkaian password. Masukkan password ke dalam software di ponsel, dan nama peserta dapat diketahui. Melihat Xiao Hailong berpakaian mewah, manajer tahu bahwa dia adalah anak dari keluarga. Melihat Ye Chen, dia mengenakan pakaian biasa. Dia tersenyum menghina dan berkata kepada Ye Chen, tolong tunjukkan surat undangannya, dan saya akan memeriksanya. Meski sikapnya sopan, ada sedikit rasa jijik di matanya. Karena Ye Chen mengenakan pakaian biasa, dia tidak terlihat seperti tamu terhormat yang bisa memasuki pavilion harta karun hanya dari penampilannya. Ye Chen juga merasakan ekspresi jijik di mata pihak lain, dan tidak bisa menahan rasa kesal, dan berkata dengan dingin, bagaimana jika aku tidak membiarkannya? Manajer itu terbatuk-batuk, matanya menjadi dingin, dan dia terus bertanya, kalau begitu bolehkah saya bertanya dari keluarga mana Anda berasal di kota Jinling? Sebelum Ye Chen sempat berbicara, Xiao Hailong berkata lebih dulu, dia dari keluarga Xiao kami. Tidak, dia adalah menantu dari keluarga Xiao kami, sebenarnya, dia tidak layak menjadi seorang anak dari keluarga Xiao, paling banter, dia adalah anjing kita. Manajer sudah menebak 7 atau 8 poin dari kata menantu di rumah. Bagaimana seseorang yang berstatus di kota Jinling bisa menjadi menantu? Wajah manajer itu menunduk, dan dia berkata, katakan padaku, bagaimana kamu bisa masuk? Dihadapkan pada pengawasan sekelompok orang ini,
Ye Chen sudah tidak sabar, dan juga kecewa dengan perilaku Paviliun Zhenbao dalam mengklasifikasikan para tamu. Dia berkata dengan dingin, tentu saja saya masuk. Mengetahui bahwa status Ye Chen rendah, manajer berhenti menyelidiki, dan berkata dengan dingin, jika Anda tidak mengikuti aturan dan menyerahkan surat undangan kepada saya untuk diperiksa, maka saya tidak punya pilihan selain mengundang Anda keluar. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan kedua penjaga keamanan itu segera melangkah maju dan mengepung Ye Chen dengan mata tertuju pada mata mereka. Saat Xiao Changkun melihat postur ini, dia panik. Dia takut ada yang salah dengan surat undangannya. Jadi dia buru-buru berkata kepada Ye Chen, "Ye Chen, menurutku kita harus berhenti menimbulkan masalah dan segera kembali." Ye Chen mengerutkan kening, dan bertanya dengan heran, "Ayah, kamu tidak ingin menonton pelelangan lagi?" Xiao Changkun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak akan pergi, tempat seperti ini bukanlah tempat yang seharusnya kita datangi. Jika kita diusir nanti, itu tidak akan terlihat bagus." Melihat lelaki tua itu sudah mengambil keputusan, Ye Chen mengangguk dan memimpin Xiao Changkun keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Itu hanya lelang, dan saya sama sekali tidak menyukainya, karena ayah mertua saya tidak ingin menontonnya. Saya tidak perlu tinggal di sini dan terlibat dengan orang-orang ini." Adapun Song Wanting, jika dia bertanya pada dirinya sendiri, dia hanya akan berkata, "Aku khawatir aku tidak mampu membeli tempat keluarga Songmu." Setelah itu, dia dan ayah mertuanya berbalik dan pergi bersama. Xiao Hailong tertawa sembarangan di belakangnya, "Hahaha, dua sutra gantung, apakah kamu takut? Apakah kamu bersalah? Beraninya kamu menyelinap ke pelelangan keluarga Song, kamu benar-benar ingin mati." Ye Chen mengabaikannya dan berjalan keluar. Namun saat ini, kerumunan tiba-tiba menjadi gempar. Kerumunan secara otomatis memberi jalan ke jalan di tengah, dan seorang pria dan seorang wanita melangkah ke tempat tersebut. Wanita itu mengenakan gaun malam hitam, dengan wajah halus dan sosok yang indah. Di bawah cahaya terang, dia terlihat cantik dan anggun, dan setiap gerakannya, bahkan cara dia berjalan, luar biasa anggun. Kecantikan ini bisa disebut yang terbaik, yang membuat Xiao Hailong kehilangan akal sejenak. Song Wanting masuk ke tempat tersebut, matanya yang indah melihat sekeliling. Dia melihat dua kursi kosong di area VIP di barisan depan, dan bertanya, "Dua tamu VIP yang saya undang belum tiba." Bao Fugui melihat sekilas informasi tamu, mengerutkan kening, dan berkata, "Nona Song, pintu masuknya menunjukkan bahwa surat undangan kedua tamu terhormat ini telah diverifikasi, yang membuktikan bahwa mereka telah memasuki pelelangan kami, jadi saya tidak tahu di mana untuk pergi sekarang juga." "Di mana itu?" Setelah selesai berbicara, dia segera memerintahkan orang-orang di sekitarnya, "Pergi dan panggil manajernya." Segera, manajer itu datang dan bertanya, "Tuan Baoge, apa pesanan Anda?" Bao Fugui menunjuk kedua kursi kosong di area VIP, dan bertanya, "Ada dua tamu terhormat yang sudah memverifikasi surat undangan, mengapa mereka tidak duduk di kursi?" Dua tamu terhormat, manajer itu tiba-tiba teringat pada orang tua dan muda yang baru saja diusir olehnya. Mungkinkah? Seharusnya tidak, karena mereka punya undangan dan masih VIP, mengapa tidak memeriksanya sendiri? Apakah itu marah? Ini sudah berakhir. Melihat ekspresi bingung manajer itu, Bao Fugui menatap penjaga keamanan di samping, dan berkata, "Kemarilah." Penjaga keamanan tidak berani menyembunyikan apapun, dan dengan cepat menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengarkan, Song Wanting mengerutkan kening, melirik ke arah Bao Fugui, dan berkata, "Tuan Paviliun Bao, saya akan menemui Tuan Ye dulu, dan saya serahkan kepada Anda untuk menangani masalah ini. Saya harap Anda dapat memberi saya hasil yang memuaskan." Bao Fugui mengangguk lagi, dan setelah melihat Song Wanting pergi, dia menatap manajer itu dengan wajah muram, "Apakah kamu lelah bekerja? Beraninya kamu menyinggung tamu terhormat yang diundang oleh Nona Song." Kaki manajer itu lemas, dan dia segera berlutut di tanah, menunjuk ke arah Xiao Hailong yang tidak jauh dari situ dan menangis, "Tuan Paviliun, saya tidak bermaksud begitu, bajingan inilah yang menyakiti saya." Bao Fugui menendang wajah manajer itu dengan keras, menendangnya ke tanah, dan mengutuk, "Jika kamu membiarkan mata anjingmu memandang rendahmu lagi, segera keluar dari sini, dan jangan biarkan aku melihatmu lagi. Selain itu, apa yang terjadi hari ini semua kerugian, sesuai dengan ketentuan kontrak kerja, semua akan dikompensasi oleh Anda, kurang dari 1 sen, saya akan membunuh Anda." "Tuan,
mohon maafkan saya. Pengelolanya ketakutan, kerugiannya tidak sedikit, jika memang menginginkan ganti rugi, dia tidak akan mampu membayar seluruh hartanya. Pengacara akan memberitahu Anda berapa besar kompensasi yang harus dibayarkan, kata Bao Fugui dingin. Manajer itu pusing beberapa saat, berlutut di tanah dan bersujud meminta maaf. Bao Fugui mengusirnya dengan jijik, mengedipkan mata ke penjaga keamanan di kiri dan kanan, dan berkata dengan suara rendah bahwa dia keluar dan patahkan kakinya. Biarkan dia kehilangan matanya, dia sudah bertahun-tahun berada di mall, jadi wajar saja dia bukan orang yang baik. Tidak nyaman baginya untuk marah di depan semua orang, tapi dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan secara pribadi. Tuan Pavilion, saya tahu saya salah, mohon maafkan saya. Manajer itu ketakutan dan memohon belas kasihan. Dua penjaga keamanan bergegas maju dan menyeretnya pergi dengan senjata. Baru kemudian Bao Fugui mengalihkan pandangannya ke Xiao Hailong, dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, ayo, bawakan aku Xiao Hailong itu. Xiao Hailong masih bangga saat ini, dan ketika dia mendengar bahwa kepala pavilion Zhenbao melihatnya, dia bahkan lebih senang. Semua orang tahu bahwa pemilik pavilion harta karun memiliki latar belakang yang dalam. Jika dia bisa menyanjung dan melekat padanya, akan ada banyak manfaat di masa depan. Datang ke depan Bao Fugui, Xiao Hailong tersanjung dan tersanjung. Oh, halo, Master Pavilion Bao. Adikku sudah lama mengagumi namamu, dan hari ini aku bertemu denganmu. Kamu benar-benar naga dan burung phoenix di antara orang-orang, dan reputasimu memang pantas diterima. Sambil mengertakkan giginya dengan cara yang mulia, dia menendang Xiao Hailong jauh-jauh, sambil mengumpat di mulutnya, sial, Xiao Hailong, kamu bahkan berani menyinggung tamu Nona Song kami, menurutku kamu terlalu lelah. Bab 80. Xiao Hailong awalnya ingin mengambil kesempatan untuk mengembangkan hubungan dengan Bao Fugui, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Bao Fugui tiba-tiba mengusir dirinya sendiri. Dia berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum dia berhasil menstabilkan sosoknya, duduk di tanah tanpa daya dan berkata, Master Pavilion, apa yang terjadi? Apakah ada kesalahpahaman? Semua orang yang hadir juga tampak tercengang. Orang ini berasal dari keluarga Xiao, kan? Bagaimana kamu menyinggung pavilion Master Bao? Keluarga Xiao tidak memiliki banyak kemampuan sama sekali. Sekarang setelah kamu menyinggung Master Pavilion, kamu tidak akan bisa bergaul di Jinling di masa depan, kan? Untuk sementara, terjadi banyak diskusi. Banyak orang bahkan memiliki mentalitas menonton pertunjukan yang bagus, menyaksikan Bao Fugui bertarung melawan Xiao Hailong. Kali ini, Bao Fugui memelototi Xiao Hailong, dan mendengus dingin, salah paham. Aku salah paham tentang ibumu. Bagaimanapun, dia datang dan menendangnya lagi, yang membuatnya berteriak minta perubahan. Bao Fugui masih belum melepaskan kebenciannya, dia menginjak dadanya dan berkata dengan tajam, bajingan, tahukah kamu siapa yang kamu sakiti? Wajah Xiao Hailong penuh kebingungan, saya tidak menyinggung siapapun, Master Pavilion Bao, ini benar-benar ketidakadilan yang besar. Bao Fugui mengangkat tangannya dan menamparnya 2 kali, dan memarahi dengan marah, kamu bajingan, 2 orang yang kamu sakiti adalah tamu terhormat Nona Song kami. Aku benar-benar tidak bisa memaafkanmu bahkan jika aku membunuhmu. Setelah selesai berbicara, dia segera memerintahkan kepada orang-orang di sekitarnya, seret bajingan ini keluar untukku dan pukul dia. Selain itu, mulai sekarang, kecuali 2 tamu terhormat tadi, Pavilion Zhenbao kami melarang Xiao Hailong dan yang lainnya. Keluarga Xiao siapapun yang berani membiarkan mereka masuk, akan langsung mematahkan kakinya. Segera setelah itu, Xiao Hailong dipukuli oleh beberapa penjaga keamanan. Setelah pemukulan, geng tersebut menyeretnya dan melemparkannya keluar dari pavilion harta karun. Dia memar dan bengkak, seluruh tubuhnya gemetar, terlalu takut untuk berbicara. Dia tahu bahwa dia telah menyebabkan bencana dan merugikan seluruh keluarga Xiao. Tapi bagaimana dia bisa membayangkan Ye Chen adalah tamu Song Wanting? Bagaimana dia bisa mengenal wanita tertua dari keluarga Song? Bagaimana sampah ini bisa disukai Song Wanting? Setelah Ye Chen dan ayah mertuanya keluar, mereka pulang. Xiao Changkun menghela nafas di dalam mobil, Ye Chen, bukan itu yang ayah katakan padamu. Jika kamu benar-benar tidak dapat menemukan surat undangannya, lupakan saja, mengapa mencuri milik orang lain. Ayah, tidak ada yang salah dengan surat undangan itu karena anjing mereka merendahkan orang lain. Ye Chen menjelaskan tanpa daya.
Xiao Changkun berkata dengan marah, jika kamu memiliki sedikit bakat, apakah mereka berani memperlakukan kami seperti ini? Lagi pula, kamu terlalu tidak kompeten dan tidak berguna. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tidak repot-repot menjelaskan. Saat ini, sebuah Rolls-Royce melaju dari belakang, dan setelah melewati mobil kedua orang tersebut, ia melambat dan berhenti di pinggir jalan. Melihat pihak lain sedang mencarinya, Ye Chen pun menghentikan mobilnya. Song Wanting turun dari mobil dengan sepasang kaki panjang yang elegan, dan berkata kepada Ye Chen dengan permintaan maaf, Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf atas pelelangan tadi, saya tidak mengaturnya dengan baik, tolong jangan mengingatnya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak ada hubungannya denganmu, Paviliun Zhenbao lah yang perlu menjaga karyawannya dengan baik. Song Wanting buru-buru berkata, Tuan Ye, Paviliun Zhenbao telah memecat manajer yang terlibat. Ayo kembali dan terus berpartisipasi dalam pelelangan sekarang, bagaimana menurut Anda? Ye Chen menolak, maaf Nona Song, suasana hati yang baik hari ini dirusak oleh satu atau dua lalat, jadi saya tidak akan kembali untuk berpartisipasi dalam pelelangan, mari kita bicarakan lagi lain kali. Song Wanting berkata dengan nada meminta maaf, saya benar-benar minta maaf, Tuan Ye. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak kayu dari mobil, memasukkannya ke tangan Ye Chen, dan berkata, Tuan Ye, ini hatiku, ini hanya permintaan maaf kecil. Saat Ye Chen mendapatkan kotak kayu itu, dia merasakan aura dari dalam, jadi dia tidak menolak. Melihat Ye Chen menerima hadiah tersebut, Song Wanting melanjutkan dengan berkata, bagaimana kalau begini? Lelang hari ini ditangguhkan, saya akan meminta Bao Fugui untuk memperbaiki tim Paviliun Zhenbao, dan setelah dia menyelesaikan perbaikan, kami akan mengadakan satu lagi. Kalau begitu tolong undang Ye Chen Tuan dan Paman Xiao merasa terhormat. Xiao Changkun sudah terpana. Bukankah wanita ini adalah keluarga Nona Song yang datang terakhir kali ketika Ji Qingtang secara tidak sengaja memecahkan botol antik itu? Dia sangat sopan kepada menantu laki-lakinya, bahkan rela menunda pelelangan untuknya dan memulai kembali. Bukankah itu terlalu berlebihan? Apakah karena botolnya terakhir kali diperbaiki? Sayang, aku benar-benar harus memandang menantuku dengan penuh kekaguman di masa depan. Ye Chen juga melihat ketulusan Song Wanting, jadi dia mengangguk ringan, dan berkata, kalau begitu saat dibuka kembali, ayo bergabung dalam pertunjukan. Lelaki tua itu buru-buru menjawab, ya, pasti pergi. Oke, kalian berdua boleh kembali dulu, aku minta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Setelah Song Wanting meminta maaf lagi, dia mengucapkan selamat tinggal pada keduanya dan berbalik untuk pergi. Ketika Song Wanting pergi, ayah mertuanya buru-buru menunjuk ke kotak kayu di tangan Ye Chen dan bertanya, Ye Chen, harta apa yang Nona Song berikan padamu? Buka dan lihat. Ye Chen mengangguk dan membuka kotak kayu itu. Tiba-tiba, energi spiritual yang kuat tercurah, yang mengangkat semangat orang-orang. Hei, apa ini? Xiao Changkun menjulurkan kepalanya untuk melihat, dan tiba-tiba wajahnya menunjukkan keterkejutan. Saya melihat benda hitam di dalam kotak, setebal kepalan tangan, yang sekilas tampak seperti sebongkah batu bara, tetapi seluruh tubuhnya kasar dan kotor. Saat melihat hal ini, Ye Chen terkejut, diam-diam terkejut atas kemurahan hati Song Wanting. Xiao Changkun melihat ke arah jerawat hitam berulang kali, tetapi dia benar-benar tidak dapat melihat apa itu, dan berkata dengan bingung, saya pikir itu adalah harta karun yang bagus, tetapi saya tidak menyangka itu akan menjadi sebuah harta karun kayu. Ye Chen tersenyum dan berkata, ayah, ini memang kayu, tapi sangat jarang. Xiao Changkun bahkan lebih terkejut lagi, menantu laki-laki, apa sebenarnya ini? Ye Chen berkata, ini kayu sambaran petir. Itu pasti terbentuk oleh pepohonan yang tertimpa badai petir. Xiao Changkun pernah mendengarnya sebelumnya, jadi dia segera berkata, tetapi jenis kayu ini sering terlihat ketika ada guntur di pegunungan. Bagaimana bisa berharga? Ye Chen tersenyum dan berkata, ayah, tentu saja pohon biasa yang tersambar petir dapat dilihat di mana-mana. Tetapi bagian kayu yang tersambar petir ini, Anda dapat melihat bahwa itu telah berubah menjadi batu giok hitam, dan hanya dapat langsung hangus di bawah suhu yang sangat tinggi, suhu yang menunjukkan bahwa energi guntur langit ini sangat kuat, dan mungkin itu adalah guntur besar yang jarang terlihat selama ratusan tahun. Selain itu, potongan kayu sambaran petir ini berwarna hitam dan mengkilat,
dengan bercak darah samar, menandakan bahwa itu adalah jantung Raja Pohon, kayu naga darah, yang bahkan lebih langka lagi. Petik 2. Mendengar ini, Xiao Changkun berkata dengan nada menghina, "Saya tidak percaya bahwa sepotong kayu yang tersambar petir bisa bernilai begitu banyak uang. Itu semua bohong. Nilai sebenarnya adalah peninggalan budaya antik. Jika kayu Anda adalah dilapisi oleh Tuan Qianlong, mungkin harganya $2. Ye Chen tersenyum, hal semacam ini sangat berharga baginya, tidak hanya memiliki aura yang melimpah, tetapi menurut catatan, 9 Xuan Tianjing bahkan dapat dimurnikan. Namun, secara alami mustahil bagi Xiao Changkun untuk memahaminya. Jadi Ye Chen tidak menjelaskan banyak hal kepadanya, dan menyimpan kotak itu. Bersambung,